Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Kalau melihat waktunya, jamnya sudah jam 7 tepat, betul ya? Ya, sama. Sama ya Bapak Ibu. Baik, Sama. karena sudah jam 7 tepat, berarti waktunya kita memulai acara sersan kita pada kesempatan malam hari ini Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Sebelum kita mulai, kita akan mengangkat sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 355. Kidung Jemaat 355, yaitu Yesus Memanggil, akan menjadi pujian yang mengantar kita. KJ 355, Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat Bapa. Jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas susah hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang tenang. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang tenang, pilihlah Yesus jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas susah hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang tenang. Jangan kau lupa Dia serta cinta kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakmu datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas susah hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang tenang. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita bersama memasuki pembahasan kita pada malam hari ini, kita akan membukanya di dalam doa. Dalam kesempatan ini, saya minta dengan hormat, mungkin Pak Her boleh membuka dalam doa, Pak. Saya doa ya Pak. Ya, boleh Pak. Mau minta tolong Pak. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur jika pada kesempatan malam hari ini kami hamba-hambamu datang ke hadirat-Mu untuk program sersan pada malam hari ini. Kiranya Engkau sertai setiap kami yang bergabung di dalam online ini ya Tuhan, kiranya Engkau sertai, biarlah peralatan maupun internet yang kami pakai juga dapat mendukung acara kami pada malam hari ini. Terlebih kepada hamba-Mu, Pak Pendeta Samuel yang akan menyampaikan materi pada malam hari ini, biarlah Engkau sendiri yang berkati, Engkau sendiri yang urapi, sehingga apa yang disampaikan boleh berkenan kepadamu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan jalannya sersan pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Her. Baik, Bapak Ibu, pada malam hari ini secara khusus kita akan melanjutkan pembahasan sih sebenarnya. Kalau di bulan yang lalu kita sudah membahas tentang kitab-kitab Taurat ya. Dari kitab Taurat apa aja Bapak Ibu? Yang pertama
Kejadian, Kejadian, lalu Keluaran, Keluaran, lalu Selamat bilangan Ulangan, terus Bilangan, Bilangan, terus Bilangan. Ulangan. Ada lagi nggak kira-kira Bapak Ibu? Sudah. Udah. Baik, hari ini kita akan membahas sebuah kitab yang letaknya persis setelah kitab Ulangan, yaitu kitab Yosua. Secara khusus memang kitab Yosua ini adalah kitab yang memiliki peran sentral, ya, menjadi pengantara antara kitab Taurat ke kitab Hakim-Hakim. Menjadi pengantara juga, banyak yang, ya kalau saya bilang, boleh dibilang Yosua ini banyak menjadi kitab transisi. Kenapa dikatakan demikian? Nah, kita bisa simpan pertanyaan itu sampai pada nanti akhirnya kita akan menemukan jawabannya. Nah, kalau kita lihat dulu yang pertama, Bapak-bapak serta ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, setelah kitab-kitab Taurat terbitlah Yosua. Karena apa? Karena kitab Yosua ini merupakan sebuah kitab yang memaparkan perjalanan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan di bawah kepemimpinan seorang yang bernama Yosua bin Nun atau Hosea bin Nun. Ya. Jadi kitab Yosua itu merupakan kitab yang mengantara, ya, karena terjadinya kitab Yosua ini di tengah-tengah antara sebelum masuk dan setelah masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Nah, ada beberapa peristiwa penting mungkin kita ingat di dalam kitab Yosua. Coba ada yang ingat Bapak Ibu apa aja peristiwa penting dalam kitab Yosua? Yang paling terkenal dulu. nyeberangin. Seberang apa itu? Sungai Yordan. Sungai Yordan. Betul, satu. Apalagi kira-kira Bapak Ibu? Ayo. Cluenya itu kelilingnya lebih dari 7 kali. Jericho, Pak. Tembok Jericho. Jericho, ya. Berarti totalnya ada berapa kali dikelilingi tembok itu? Ada yang ingat Bapak Ibu? 7 apa ya? 7 tambah 1 tambah dalam berapa hari dikelilingi sekali tuh? Sekitaran, kalau nggak salah hitung ya, ini perhitungan saya juga bisa salah, namanya manusia begitu ya. Sekitar 13 kali. Ya. Oh, 13. Kalau nggak salah 13 hari. Karena apa? Karena di sebelum 7 kali di sebelum Sabat itu dia udah ngelilingin sekali sehari gitu ya. Nah, totalnya itu lebih dari 7 kali, ya, lebih dari 7 kali. Intinya lebih dari 7 kali karena pada hari ke-7 mereka berjalan 7 kali, ya. Pada hari ke-7 itu ada. Pada hari ke-7 mereka berjalan 7 kali. Nah, ketika seharinya itu adalah kalau nggak salah sehari itu sekali dikelilingi, ya. Jadi 7 ditambah apa namanya sekali sehari setiap 6 berarti 7 tambah 6 kurang lebih berapa Bapak Ibu? 7 tambah 6 13. 13, benar berarti perhitungan saya, kurang lebih, ya, kurang lebih 13. Apalagi yang terkenal di kitab Yosua? Mengintai. Pengintai, ya, mengintai tanah Kanaan. Ada 3 ya. Kalau saya yang versi saya di sini adalah yang pertama pasti peristiwa pentingnya adalah Yosua 1, di mana Yosua itu dipanggil untuk menggantikan Musa, melanjutkan estafet kepemimpinan Musa sebagai pemimpin Israel menuju tanah Kanaan. Kenapa Musa diganti, Bapak Ibu? Ayo, ada yang ingat nggak? Musa itu bisa masuk atau tidak ke tanah Kanaan? Tidak. Tidak bisa masuk. Karena Kesalahan apa? kesalahannya yaitu melanggar perintah Tuhan ketika Tuhan bilang itu nggak usah diketok, airnya keluar dari batu. Nah, ini diketok. Kejadiannya di tempat yang namanya Masa dan Meriba. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Yosua melanjutkan kepemimpinan Musa. Itu di Yosua 1. Ya. Lalu juga tadi yang cukup terkenal adalah Sungai Yordan diseberangi, ya.
Ya. Sungai Yordan diseberangi, lalu juga sampai ke tempat yang namanya Gilgal, diganti namanya jadi Gilgal, sebelumnya ada namanya. Dan juga apa? Ini saya rangkum semua, peperangan melawan orang Kanaan, pendudukan Yeriko, karena kan ada beberapa kota di situ ya. Nah, itu peristiwa penting semua itu, sampai akhirnya semua settle, semua mendapat bagiannya. Kalau kita nanti baca kitab Yosua sampai kepada akhirnya nanti setiap suku itu punya bagian tanah masing-masing, kecuali satu suku yang nggak punya tanah. Suku apakah itu? Kerjanya di bait Allah, klunya. Yang jadi imam rata-rata. Suku Lewi. Suku Lewi, betul. Jadi ada dari 12 suku orang Israel, satu itu tidak kebagian tanah. Tapi mereka karena tidak kebagian tanah, mereka berfokus di pelayanan di bait Allah. Jadi ada sistemnya di kitab Yosua ini nanti, yaitu suku Lewi. Ya. Nah, juga Bapak Ibu, yang ketiga adalah tentu setelah Yosua dipanggil, ada kedatangan, ada perpisahan. Ya, Yosua dipanggil, Yosua memimpin, dan Yosua berpisah di terakhirnya. Pada akhirnya Yosua berpisah dan Yosua mati. Yosua mati di tanah orang Efraim. Karena Yosua ini berasal dari suku Efraim. Yosua berpisah, Yosua berpulang. Tidak hanya Yosua dikuburkan, tetapi nanti ada namanya Eleazar di Yosua 24. Tidak hanya mereka berdua yang dikuburkan, tapi ada satu yang tulang-tulangnya dibawa, satu orang yang tulang-tulangnya dibawa, dikebumikanlah di tanah perjanjian itu. Orang itu begitu berkuasa di Mesir, tapi dia bukan orang Mesir. Siapa kira-kira? Yusuf Pasam. Yusuf, betul. Ya, Yusuf dikuburkan di tanahnya. Nah, itu peristiwa-peristiwa penting. Ya, kalau kita lihat hanya beberapa dari peristiwa penting dari sekian banyak. Nah, kalau kita mau coba mengenal lebih dalam Yosua itu siapa, ada beberapa keterangan. Sebenarnya sejak Keluaran 17, Yosua itu sudah kelihatan. Karena apa? Dia adalah abdi kepercayaan Musa. Dia ditunjuk memimpin pasukan Israel untuk berperang melawan orang Amalek di sebuah tempat yang namanya Rafidim. Ya, Yosua bin Nun. Ya. Dan itu sudah dari Keluaran 17 itu seolah-olah kita bisa melihat bahwa Yosua ini memang dipersiapkan untuk memimpin bangsa Israel. Memimpin bangsa Israel dan juga menjadi pemimpin yang punya optimisme besar gitu ya, untuk mengendalikan bangsa yang tegar tengkuk itu. Ya. Nama lainnya juga ada Hosea bin Nun, di mana dia itu menjadi seorang yang mengintai, menjadi mata-mata, 12 mata-mata dari 12 mata-mata dari setiap suku Israel ya, untuk mengintai gurun Paran. Dan dia ini perwakilan dari suku Efraim, si Yosua atau Hosea bin ini. Ya, dia mewakili suku Efraim dan ketika pulang dia adalah 2 dari 12 pengintai yang menyatakan pesan positif bahwa Tuhan akan menuntun kita masuk ke sana. Yang lain mengatakan, aduh orangnya besar-besar, saya tidak sanggup. Ya, kita bisa baca di Bilangan, kitab Bilangan 13. Dan juga kalau kita lihat, Yosua ini adalah pemimpin Israel yang menggantikan Musa setelah Musa meninggal, setelah Musa berpulang. Dan yang milih adalah Tuhan. Kita bisa baca di Yosua 1. Firman Tuhan datang kepada Yosua bin Nun. Firman Tuhan datang kepada Yosua bin Nun. Teguhkanlah, ingat dan teguhkanlah hatimu. Gitu ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu, itu pesan yang ada di dalam pemilihan Yosua. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya. Sebab Tuhan memilih engkau. Karena apa? Karena Yosua tahu memimpin bangsa Israel itu tidak mudah. Musa saja sampai jungkir balik memimpin bangsa Israel. Apalah saya ini? Lebih jungkir balik lagi. Nah, di dalam kesempatan ini juga Bapak Ibu, kalau kita melihat tadi saya mengatakan di awal bahwa kitab Yosua itu adalah kitab yang banyak transisi
Nah, ini transisinya kenapa? Karena transisinya ini merupakan transisi dari bangsa Israel yang sebelumnya bangsa nomaden, bangsa yang berpindah-pindah, menjadi bangsa yang berkebudayaan sedenter. Kalau kita ingat di buku-buku IPS begitu ya, kitab Yosua ini menjadi kitab yang mentransisikan dari bangsa yang berpindah-pindah, bangsa yang nomaden, bangsa yang tidak tinggal di tanah airnya, menjadi bangsa yang memiliki tanah air, bangsa yang merdeka, dan menjadi bangsa yang berkebudayaan sedenter atau bangsa yang berdiam, ya, berdiam dan bertinggal. Karena apa? Sampai pada kitab Ulangan, ketika Musa mengatakan pesan-pesan terakhirnya, bangsa Israel itu masih bangsa yang tidak menetap. Dia masih dalam perjalanan menuju tanah yang Tuhan janjikan itu. Dia berpindah-pindah tempat. Dia tidak menetap. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir, mereka tidak menetap. Berpindah-pindah terus. Ya, menjadi bangsa yang nomaden. Dari sini selesai, pindah ke sini. Terus perjalanan mereka jalan terus gitu ya, berpindah-pindah. Dan juga apa? Di bagian kitab Yosua ini, bangsa Israel yang tadinya berpindah-pindah itu dimantapkan untuk menetap. Karena Yosua memimpin bangsa Israel itu istilahnya tinggal selangkah lagi masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka, tanah orang Kanaan itu. Ya. Nah, di kitab Yosua momennya ini lengkap, menyeberang sungai lah, menyeberang ini, menyeberang itu, pendudukan ini dan itu, untuk supaya mereka bisa menjadi bangsa yang merdeka. Dan juga di dalam kitab Yosua tidak hanya sekedar menetap saja. Ketika mereka telah menetap di tanah yang Tuhan janjikan itu, telah dibagi-bagi tempatnya, diatur sedemikian rupa sehingga mereka menjadi pemilik dari tanah itu. Di situ juga kalau kita buka Yosua 24, perjanjian dengan Allah itu diperbaharui. Sebagai tanda yang mengingatkan mereka. Jadi kitab Yosua juga punya unsur ulangan di situ ya. Unsur kitab ulangan. Bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang berada di bawah pimpinan Allah. Diperbaharui perjanjian mereka. Bahkan sampai ditantang kan, kalau kita ingat di Yosua 23 atau Yosua 24 ditantang. Pilihlah pada hari ini kepada Allah siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ditantang mereka, Bapak Ibu. Karena kitab Yosua ini menjadi kitab yang memantapkan Israel menjadi bangsa yang merdeka pada masa itu. Menjadi bangsa yang merdeka, punya lahan masing-masing, dan juga apa? Mereka menjadi bangsa yang istilahnya kitab Yosua ini mengantar bangsa Israel dari yang pimpinannya tadinya satu orang menjadi dipimpin oleh hakim-hakim. Dari bangsa nomaden menjadi bangsa yang sedenter atau bangsa yang berdiam dan tinggal, mengumpulkan segala sesuatu. Dari bangsa yang berpindah-pindah jadi punya tanah, tidak punya tanah jadi punya tanah. Bangsa yang pemerintahannya berdasarkan figur, sekarang berdasarkan figur iya, tetapi figur itu menjadi penghubung antara umat Israel dengan Allah. Karena seorang hakim di Israel pada masa itu juga menjadi seorang yang memimpin secara keagamaan. Nah, kalau kita boleh singkat dari 24 pasal itu, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, apa aja sih kitab Yosua isinya? Nah, dari 24 pasal yang ada, saya rangkumkan menjadi 4 pokok yang merangkum kitab Yosua. Apa saja? Yang pertama, kalau kita bicara Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 18, itu bicara tentang pemindahan kepemimpinan. Bagaimana di ayat 1 sampai dengan 9 itu adalah perkataan Tuhan kepada Yosua, ayat 10 sampai dengan 18 itu adalah instruksi pimpinan Yosua selaku pemimpin kepada bangsa Israel. Pokok yang pertama itu. Bagaimana dengan pokok yang kedua? Pokok yang kedua adalah pastinya perjalanan. Kita bisa lihat dari Yosua 2 ayat 1 sampai dengan Yosua 12 ayat 24 ya. Karena apa? Kalau kita bicara itu ada Yeriko di situ ya, di ayat 1
1 sampai dengan 24 gitu ya. Apa namanya? Pengintai di Yeriko, menyeberang Sungai Yordan di pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17. Ada 12 batu peringatan di pasal 4. Lalu juga Hari Raya Paskah di Gilgal, sebuah tempat yang diganti namanya. Ya. Dan juga di situ ada perayaan Paskah dan banyak hal yang lain, ya. Baru setelah pasal-pasal ini, ya, sampai dengan 12 itu kalau yang 2 sampai 5 itu lebih kepada persiapan masuk. Nah, pasal 6 sampai dengan pasal 12 itu perang-perangnya lah mulai di situ. Mulai berperang bangsa Israel itu ya. Yeriko jatuh. Ada dosa dan hukuman di situ ya. Tanah yang namanya Ai itu dibinasakan. Mendirikan mezbah. Hukum Taurat dibacakan di pasal 8. Ada orang Gibeon. Kanaan direbut. Orang Israel mulai menang. Dan bahkan di pasal 12 dari ayat 1 sampai dengan 24 di situ didaftarkan raja-raja siapa saja yang dikalahkan oleh bangsa Israel. Ya. Di pasal 12 itu dari ayat 1 sampai dengan ayat 24 itu didaftarin semua. Jadi di sini ketika di kitab Yosua pun bangsa Israel berusaha mencatat bagaimana perjalanan mereka untuk menaklukkan tanah yang Tuhan janjikan itu. Ya. Ada listnya. Nah, baru setelah kita selesai dengan peperangan, masuk periode di mana Israel merdeka. Nah, setelah merdeka, dibagilah tanah-tanah itu. Ya, kalau kita mengandaikan bahasa sekarang karena lagi panas begitu ya suhu politik kita, ya pembagian kue lah ya. Lagi banyak yang berulang tahun, bagi-bagi kue. Ya. Tetapi di sini kalau kita baca, pembagian itu pun berdasarkan firman Tuhan. Ada daerah yang belum direbut? Ada. Di seberang Sungai Yordan gimana tanahnya? Bisa diatur. Tetapi kalau kita lihat semuanya di pasal 13, Tuhan itu menginstruksikan semua kepada Yosua. Bahwa pembagian itu berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan hal-hal lain. Termasuk batas-batasnya, milik pusaka, kota-kota perlindungan, dan bagaimana ceritanya itu semuanya itu berdasarkan perintah Tuhan. Bukan perkataan Yosua sendiri, tetapi itu berdasarkan firman Tuhan, dituntun oleh firman Tuhan. Menunjukkan bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang teokratis harusnya, di bawah perintah Tuhan. Nah, barulah di momen terakhir 23 ayat 1 sampai 24 ayat 33, ini momen-momen akhir atau langkah-langkah akhir kehidupan Yosua. Perpisahan lah, pembaruan perjanjian di situ, Yosua dikubur bersama dengan Eleazar bin Harun, dan juga di situ ada tulang-tulang Yusuf yang juga dibawa dari Mesir, dikuburlah di tanah perjanjian itu. Nah, ini adalah 4 pokok yang merangkum isi dari kitab Yosua yang panjang itu. Nah, tapi bagaimana tema-tema teologisnya? Ada Bapak Ibu beberapa tema-tema teologis yang menjadi poin-poin penting di dalam kita memperhatikan kitab Yosua ini. Ya, ada beberapa hal yang bisa menjadi pegangan kita. Apa saja? Yang pertama itu adalah iman kepada Allah dan kemurkaan. Di dalam kitab Yosua ini selalu bicaranya itu adalah tentang bagaimana ketaatan kepada Allah. Bagaimana kalau kita tidak taat kepada Allah, maka kita akan merasakan penghukuman yang berasal daripadanya. Nah, ini kitab Yosua inilah yang nanti menyusun cara pandang umat Israel tentang konsep keselamatannya, khususnya di agama Yahudi, bahwa keselamatan itu hanya bisa didapat buat orang Yahudi ya, ketika kita tidak lari dari perjanjian dengan Allah. Ya. Karena kalau kita melanggar perjanjian itu, kita akan mendapatkan murka dari Tuhan. Dan juga yang kedua, tema teologisnya adalah bagaimana
Allah dengan Israel itu sangat dekat di dalam bagian ini. Ya. Kenapa mereka mendapatkan Yeriko? Karena Allah yang berperang buat Israel. Ya sekarang gini aja Bapak Ibu, kota dikelilingin gitu ya, dikelilingin, cuma diputer gitu sambil digedur-gedur gitu ya. Kalau bukan Tuhan yang bekerja, nggak mungkin mereka bisa dapat tanah Yeriko itu. Kalau bukan Tuhan yang berperang buat orang-orang Israel, nggak mungkin mereka bisa dapat apa yang memang dijanjikan oleh Tuhan. Bisa aja orang-orang itu tidak setia. Ya udahlah, hari ini saya capek, saya nggak usah ngelilingin. Bisa aja. Tapi apa? Outcome-nya, output-nya atau hasilnya pasti akan jauh berbeda. Ceritanya dengan yang terjadi di kitab Yosua ini. Dan juga apa? Ketika Tuhan berperang, maka ini akan semuanya disucikan. Kalau kita lihat ketika Israel masuk, yang terjadi adalah memang ini agak sadis Bapak Ibu di dalam kitab Yosua kalau kita baca. Pembumi hangusan, dibersihkan semua. Karena apa? Karena Tuhan menginginkan kekudusan. Itu pesannya. Lalu juga apa? Yang ketiga, nah ini yang masih jadi pro dan kontra sampai hari ini. Soal tanah perjanjian ya. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, saya tidak akan membahas tanah perjanjian ini dalam kacamata yang populer sekarang. Karena apa? Karena yang sekarang terjadi di sana itu, yang sekarang lagi ramai di sana itu tidak berhubungan langsung dengan apa yang disuarakan dalam kitab Yosua. Karena apa? Sudah beda kondisinya, sudah lain kondisinya. Ya. Disclaimer bagi kita, jangan mencampur adukan urusan politik dengan keagamaan. Itu disclaimer-nya atau pengingat bagi kita. Karena apa? Banyak yang kita tidak tahu yang di sana itu. Nah, di dalam kitab Yosua, tanah perjanjiannya itu gimana? Konsep tanah perjanjian di dalam Yosua ini adalah bahwa tanah yang telah disediakan, tanah Kanaan itu memang telah disediakan oleh Tuhan. Ya, kalau Tuhan menjanjikan tanah buat mereka, Tuhan telah menjanjikan sesuatu buat bangsanya, maka Tuhan akan menepatinya. Apapun yang menjadi obstacle ataupun tantangan di depannya, itu akan dilancarkan oleh Tuhan supaya mereka juga bisa berproses. Ya. Karena juga kalau kita lihat Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, di dalam kitab Yosua ini memang mengantarkan mereka menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kalau kita lihat di daerah petanya, ya peta Israel gitu ya, peta tanah Kanaan kalau kita browsing, kan di sekitar situ sebenarnya banyak tanah. Dan juga apa? Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, tanah Israel itu tidak semuanya subur. Di dalam studi penafsiran kita, pada masa itu yang subur itu hanya daerah utara, ya, daerah yang banyak airnya. Daerah ke selatan yang udah ke arah-arah ke arah-arah Mesir itu tuh gersang, Bapak Ibu. Ya. Yang subur tuh cuman kalau di aliran air aja, kalau nggak di aliran sungai ya nggak bakalan subur. Tetapi dari sekian banyak tanah yang jauh lebih baik harusnya, kenapa Tuhan memberikannya tanah Kanaan? Ada yang pernah mikir Bapak Ibu? Kenapa Tuhan memberikannya tanah Kanaan? Nggak tanah yang lain gitu. Nggak kaliannya bawa yang jauh, 40 tahun diputerin dari Mesir, kenapa nggak bawa ke jauh, ke Eropa gitu sekalian, atau bawa aja ke Indonesia sekalian gitu kan? Nggak tanggung-tanggung. Kenapa harus tanah Kanaan? Dan yang tempat yang ditunjukkannya itu ya yang identik dengan sekarang. Ada yang pernah berpikir Bapak Ibu? Kenapa nggak tanah yang lain? Bingung? Nah, jawabannya Bapak Ibu, di dalam kitab Yosua ini salah satu poin teologisnya juga adalah bagaimana kutukan Nuh dalam Kejadian 9 ayat 24 itu dipenuhi di sini. Karena kalau kita mengingat, Kanaan itu siapanya Nuh? Ayo, Kanaan itu siapanya Nuh? Ibu. Gimana?
Anaknya Nuh ada Cucunya. cucunya, betul. Kanaan adalah cucunya Nuh. Bapaknya Kanaan siapa namanya? Sa, Yapet. Yapet. Oh, Yafet. sa, Sem. Ham. Oh, Ham. Ham. Sam, Bapaknya Kanaan itu Ham. seorang yang bernama Ham, anaknya Nuh yang bernama Ham yang paling kecil, yang namanya mirip dengan daging asap, daging Ham gitu ya. Nah, kenapa dikatakan demikian? Karena di dalam Kejadian 9, kalau kita baca Bapak Ibu, setelah air bah surut, Nuh menjadi seorang bapak kebun anggur, pencetus kebun anggur, setelah manusia-manusia yang lainnya habis gitu ya. Dia mabuk satu kali. Dan pada saat ketika dia mabuk, Ham itu melihat aurat ayahnya. Dan dia bercerita hal itu kepada dua saudaranya yang lain, yaitu Sem dan Yafet. Yang dilakukan oleh Sem dan Yafet adalah berjalan mundur sehingga mereka tidak melihat aurat ayah. Setelah ayahnya tersadar udah tidak mabuk lagi, langsung dia bilang, terkutuklah Kanaan 9 ayat 24. Biarlah ia menjadi hamba bagi Sem dan Yafet, keturunan Sem dan keturunan Yafet. Nah, di sini pemenuhannya. Makanya kenapa bukan tanah yang lain? Kenapa tanah Kanaan? Agar itu terpenuhi. Dan memang apa yang dikatakan Nuh itu, karena Nuh bergaul dekat dengan Allah, makanya Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan harus hati-hati kita. Seperti lagu sekolah minggu, hati-hati gunakan segala yang ada pada kita. Baik mulut, mata, tangan, semua harus hati-hati. Karena apa? Karena apa yang kita katakan bisa jadi itu berpengaruh besar dalam kehidupan. Termasuk yang dikatakan oleh Nuh. Jadilah demikian. Karena kita adalah hamba Allah, harus hati-hati di dalam menggunakan mulut kita ataupun segala hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, di dalam kitab Yosua juga ada sebuah konsep yang namanya herem, bukan haram, tapi herem. Ya, herem ini apa, Pak Pendeta? Herem itu adalah sebuah konsep di mana herem, bacanya herem, itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, ya, sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, dan itu istilahnya dihancurkan oleh Tuhan, sudah disediakan itu semua, udah kosong, udah bersih. Atau bisa kita artikan sebagai herem ini adalah total destruction. Kehancuran total, musuh dan segala yang dia punya sebagai bentuk pekerjaan Allah. Itu herem. Ya. Karena ketika umat Israel masuk ke Yeriko itu udah luluh lantang. Dihancurkan secara total. Herem. Itu. Nah, dan juga di dalam bagian kitab Yosua, poin teologis yang berikutnya adalah tentang ketaatan kepada Allah. Bagaimana ketaatan kepada Allah adalah sesuatu yang utama. Tidak ada yang lebih baik daripada ketaatan kepada Allah. Itu yang harus dilakukan oleh umat Israel, umat pilihan Allah di dalam kehidupan mereka. Karena tidak ada lagi pemimpin yang utama selain daripada Allah semata. Tidak ada raja yang bisa menyaingi Allah karena dialah raja di atas segala raja. Ini yang dibahas di dalam kitab Yosua, tema-tema teologisnya. Nah, dan ketika kita sudah selesai dengan tema teologisnya, itu juga menjadi penutup dari pemaparan saya. Sampai di sini Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan tentang kitab Yosua? Dipersilakan waktu dan tempatnya. Ayo, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan tentang Yosua atau kitab-kitab tentang dari isi dari kitab Yosua?
Aman Bapak Ibu semua? Paham. Mantap. Itu. Nah, satu hal yang menarik ya, satu hal yang menarik tentang herem ini Bapak Ibu. Konsep yang namanya herem, bahwa perang itu dibenarkan, dibenarkan, kehancuran itu dibenarkan demi kemurnian. Ini nanti mempengaruhi prinsip orang Yehuda. Orang-orang yang dikenal sebagai keturunan Yehuda. Bahkan membuat mereka yang, kan Israel nanti berpisah ya Bapak Ibu, ada Israel Utara yang ibu kotanya di Samaria, dan ada yang orang Israel Selatan ibu kotanya di Yerusalem. Ya, kerajaan Yehuda namanya. Lion of Judah, gitu ya. Kerajaan Judah. Nah, konsep ini mempengaruhi orang-orang yang nantinya di Yudea untuk menjaga kemurnian. Karena apa? Karena mereka akan mengkritik orang Samaria. Kalau kita lihat di dalam bacaan Injil, orang Samaria itu pasti dianggap orang kelas 2. Karena apa? Karena mereka tidak menjaga kemurnian. Mereka pada saat pembuangan, mereka karena tidak semua diangkut, ada beberapa orang yang masih tinggal di daerah Samaria ketika Israel Utara dihancurkan, mereka itu melakukan kawin silang. Nah, buat orang Israel, mencemarkan diri dengan menjadi tidak murni itu sesuatu yang tidak baik. Orang Samaria berpandangan, in order to survive, dalam rangka saya bertahan hidup, mempertahankan keturunan dan sebagainya, saya melakukanlah tindakan campuran-campuran itu, bercampur dengan orang-orang sekitar yang tadinya menjadi musuh mereka. Ya, orang Moab, lalu orang apa gitu ya, dianggap sebagai lebih di bawah ketimbang orang Israel. Nah, ini berbeda dengan orang-orang Yudea, di mana mereka menjaga kemurnian, walaupun mereka dibuang, tidak mau mereka melakukan kawin campur. Tetap saya adalah orang Yahudi yang harus dijaga kemurniannya. Konsep herem ini mempengaruhi nantinya bahwa mereka, orang Samaria itu akan dipandang sebagai bukan Yahudi. Walaupun ada darah Yahudi, tetapi mereka bukan lagi orang Yahudi. Kalau kita ingat ketika Tuhan Yesus datang kepada seorang perempuan Samaria, Bapak Ibu, apa yang Tuhan Yesus katakan? Ada yang masih ingat? Ketika seorang perempuan Samaria itu meminta Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya yang kerasukan, di dalam Matius, kalau nggak salah, saya Matius atau Markus atau di Lukas, Tuhan Yesus mengatakan tidak baik mengambil roti yang disediakan remah-remah untuk, nah itu kan responnya Bu, kalau remah-remah itu udah responnya tuh. Tidak baik mengambil roti yang disediakan untuk anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, itu dia. Ya, tidak baik mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Anjingnya itu menunjuk kepada si perempuan Samaria itu. Ya, karena apa? Di dalam klasifikasi orang Yahudi, yang nomor satu itu adalah pasti laki-laki. Bapak atau ayah itu punya peran tertinggi di rumah. Karena kita tidak bisa menutup mata, sebagai orang Asia, kita hidup di dalam budaya patriarkal. Semua berdasarkan garis keturunan ayah. Ya, kecuali yang ada memang satu suku di Indonesia ini yang berdasarkan garis keturunan ibu. Ya, nah itu memang ceritanya lain lagi nanti ya. Nah, di dalam itu kan Tuhan Yesus bilang tidak baik melemparkan roti yang disediakan untuk anak. Anaknya itu siapa? Anak itu menunjuk kepada orang-orang Israel yang merupakan keturunan Yehuda. Ya. Tidak baik orang-orang memberikan roti yang harusnya disediakan untuk orang-orang yang menjaga kemurnian dirinya sampai akhir, melemparkan roti itu bukan kepada orang itu, tetapi kepada orang-orang yang lebih di bawah kelas. Makanya meresponlah, ya. Kita ingat meresponlah si perempuan itu dengan mengatakan, benar Tuhan, tetapi bukankah
anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya apa? Artinya adalah, oke, memang kamu keselamatan itu bukan untuk saya karena saya sudah menjadi bangsa yang lain dalam tanda kutip. Tetapi bukankah kami pun bisa mendapat sedikit saja bagian daripada itu? Makanya kan Yesus bilang, hai ibu, besar imanmu. Bahkan ditambahkan kalau di beberapa bagian Injil yang lain saya baca, tidak ada iman sebesar ini, kalau saya ngisi Syro-Fenisia itu, tidak ada iman sebesar ini yang di kalangan orang Israel. Jadilah padamu seturut dengan apa yang kau katakan. Itu yang terjadi. Itulah yang juga terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Karena apa? Kitab Yosua dan Taurat itu mempengaruhi fondasi kehidupan bangsa Israel secara total. Khususnya di dalam kehidupan orang-orang Yahudi atau kita kenal dengan agama Yahudi. Itu dasar fondasinya ada di Taurat dan Yosua yang menjadi pengantara. Makanya kita ketika melihat kitab Yosua, ketika kita melihat kitab-kitab Taurat, ini nggak bisa kita pandang sebelah mata. Memang kesannya agak berat dipahami, tapi Bapak Ibu percayalah itu adalah fondasi kehidupan umat Yahudi, di mana mereka menerangkan asal-usul mereka. Sebelum nanti masuk kepada bagian cerita hakim-hakim, kita nanti bisa lihat ada sosok pemimpin yang memang membawa Israel pada arah yang benar, tapi juga ada yang cara yang tidak benar, arahnya malah jadi nggak benar. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada respon atau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua, dan pada saat ini kita akan masuk kepada yang namanya doa syafaat ya. Kita akan masuk kepada doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan menjadi yang akan kita naikkan pada kesempatan ini. Ya, artinya kok nggak loading ini. Ya, ada beberapa pokok doa yang akan menjadi bagian kita. Nah, saya akan tayangkan sebentar. Ya, bisa dilihat Bapak Ibu, barangkali ada tambahan, silakan. Kelihatan. Baik, kalau tidak ada tambahan Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh kembali memahami firman-Mu. Biarlah ya Tuhan apa yang kami pahami pada kesempatan ini boleh menjadi sebuah bekal bagi kami untuk boleh mengarahkan diri untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Pada saat ini Tuhan kami mau mendoakan beberapa hal, kami mengingat saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan, itu Bapak Willy Hartono, Ibu Fatna Boru-Berutu, Oma Lena, Oma Edin, Bu Tina, Bu Yuliawati, Bapak Daran Cihombing, Bapak Tony Hartono, Ibu Wahyudi Kristin Saragi, Ibu Marti, juga saudara Krisna Aditya atau Adit, dan juga Ibu Misda Padiangan dalam masa pemulihan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka boleh hidup di dalam tangan pemeliharaan-Mu selalu, dan biarlah Engkau juga yang terus menopang kehidupan mereka. Engkau yang juga boleh hadir dalam kehidupan keluarga yang mendampingi. Biarlah Engkau yang senantiasa menguatkan dan mencukupkan kebutuhan mereka. Kami juga berdoa bagi gereja kami, GKI Cicurug ini ya Tuhan, di dalam pelayanannya, dalam segala kegiatannya, bagi para aktivis, bagi segenap anggota majelis jemaat, bagi karyawan, dan juga semua kegiatan gereja, kami serahkan mereka ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja ya Tuhan.
Biarlah kami boleh bertumbuh menjadi gereja yang saling support, menjadi gereja yang benar-benar menjadi persekutuan yang sehat, kuat, dan inovatif di dalam menghadapi tantangan zaman. Biarlah juga ya Tuhan, Engkau yang memberkati gereja kami di tengah situasi menjelang tahun politik ini, agar kami boleh menjadi umat yang menghadirkan damai sejahtera selalu ya Bapak, memenuhi tugas dan panggilan kami sebagai pembawa damai sejahtera. Kami juga berdoa bagi rangkaian kegiatan menuju masa Natal dan Tahun Baru, beserta dengan segenap panitia. Tuhan berkati, Tuhan sertai agar kegiatan ini boleh berlangsung dengan baik, dan juga setiap bagian dari panitia boleh bekerja dengan sepenuh hati ya Bapak, dan menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama-Mu saja. Kami pun menyerahkan perjalanan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja ya Tuhan. Biarlah bangsa kami boleh berjalan di dalam terang-Mu, dan biarlah kami boleh menjadi agen-agen perubahan yang Kau hadirkan dalam kehidupan keseharian kami untuk membawa bangsa ini ke arah yang seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami pun menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Biarlah hidup kami, segala sesuatunya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami ya Tuhan yang jauh dari sempurna, yang hanya kami satukan di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 370. KJ 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri belakang. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelati badai yang akan baru. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang baru ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Ya Bapak Ibu, dengan demikian kegiatan kita sudah selesai. Barangkali ada pengumuman dulu dari yang paling dekat, lansia. Silakan lansia, pengumuman. PRT lansia untuk minggu depan berlokasi di rumahnya, siapa namanya? Ya, rumahnya Bu Tobing yang di BCA ya, di Bukit Citra Asri. Pukul 10, Bapak Ibu, pukul tetap jamnya jam 10. Nah, lalu untuk yang mau bareng berangkat dari gereja, mobilnya berangkat jam, tadi infonya jam 9 apa setengah 10 ya Uti ya, ingat gak? 9. Jam 9 ya?
9. Oh iya, karena akan didahului dengan senam bersama, kalau nggak salah infonya itu. Jadi eh, yang mau berangkat bareng PRT Lansia minggu depan hari Rabu tanggal 22 itu bisa bareng dari gereja pukul 9 ya. Dan tanggal 25-nya ada ibadah syukur di rumah Pak Tarto dengan Bu Marmi, jamnya jam 10 juga. Bisa yang mau bareng dari gereja bisa berangkat pada pukul jam 9.15 gitu ya Bapak Ibu, tanggal 25 itu rumahnya Pak Tarto dan Bu Marmi di Bohlam. Kalau nggak salah lansia titipannya ke saya seperti itu. Barangkali dari Komisi Dewasa ada pengumuman. Baik, terima kasih Pak Sam. Pengumumannya untuk Komisi Dewasa cuman mengingatkan saja bahwa pada tanggal 23 November akan ada persekutuan Cici Suci Penginjil di GKI Cibadak, jamnya pada pukul 17.00. Berikut tanggal 29 Komisi Dewasa akan kembali mengadakan mabar atau mari belajar bersama dengan tema demo masak, yaitu masak bubur Manado, dan jamnya pada pukul 17.00 yang akan diadakan secara hybrid di depan ruang lansia ya kalau nggak salah. Kabarnya seperti itu. Berikut untuk PRT onsite pada tanggal 6 Desember akan diadakan di rumah keluarga Bapak Ripit Sompotan, tempatnya di ruang Ayub dan waktunya pukul 17.00. Mungkin itu Pak Sam pengumumannya untuk Komisi Dewasa. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak David. Ada lagi Bapak Ibu yang lain pengumuman? Oke, kalau tidak ada pengumuman, untuk info-info selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat di Warta Jemaat kita, dan kiranya apa yang kita pelajari bersama hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu serta Selamat saudara malam sekalian. Pak Sam, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Terima kasih Pak Sam. Selamat malam Bapak Ibu Makan. semua. Selamat malam Bapak